Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini tanggal 26 Juli ya guys. Tanggal 26 Juli pukul 6 lewat 9 menit. Gua mau bahas saham elit karena saham elit ini sudah rilis laporan keuangan kuartal 2 2024 dan saat ini harganya ada di 113 guys. Pada video sebelumnya gue udah pernah bahas sih elit ya. Gue udah pernah bahas bahwa ini perusahaan menarik. Silakan lu tonton bisnisnya elit bagaimana di video sebelumnya. Cuman yang mau gue sampaikan adalah ini perusahaan bertumbuh. Dan yang gue suka ini perusahaan small cap. Nah, di tahun 2024 ini ekuitasnya 124 miliar. Waktu tahun 2023 full year 119 miliar, oh, nggak masalah ya. Liabilitasnya juga naik, asetnya pun naik, sekarang sudah menyentuh angka 300 miliar. Di tahun 2024 kuartal 2 pendapatannya 220 miliar, padahal jadi gini, kalau dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2024, EPS-nya menurun. Cuman kalau secara year on year dibandingkan tahun 2023 kuartal 2, EPS-nya meningkat. Jadi ya sebenarnya ini perusahaan masih on the track dalam pertumbuhannya. Itu. Kemudian gini guys, Elite ini ya adalah perusahaan. Nah, kan kalau misalkan small cap, lu harus memperhatikan GCG ya kan. Karena gini, kita dalam memilih saham dan perusahaan itu harus memperhitungkan GCG. Ini sangat penting guys. Ini adalah hal yang penting. Apalagi kalau dia adalah small cap. Apalagi kalau dia adalah small cap. Cuman sejauh penglihatan gue guys ya, dari yang video sebelumnya gue bahas kemudian sekarang gue bahas, gue sudah menemukan dua indikasi bahwa ini adalah perusahaan yang sampai sejauh ini nggak ada masalah dan GCG-nya juga lumayan fair. Yang pertama dari dividen payout rasionya. Dividen payout rasionya dalam 2 tahun ini di atas 50%. Di atas 50%. Kita nggak tahu nanti di tahun 2024 yang nanti akan dibagikan tahun 2025 itu berapa. Cuman ya dia sudah menunjukkan bahwa dalam 2 tahun ini dividen payout rasionya fair, dividen payout ratio fair. Itu salah satu uh, unsur yang bisa lu lihat untuk menentukan apakah GCG perusahaan bagus atau tidak, fair atau tidak, ada masalah atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, laporan keuangan. Nah, ini guys, ini pendapat gue pribadi aja sih ya, nggak bisa dipukul rata. Tapi biasanya perusahaan yang GCG-nya nggak ada masalah, perusahaan yang GCG-nya bagus ya, itu merilis laporan keuangan untuk investornya jarang telat. Ada nggak yang telat? Ya ada juga. Oh, apakah kalau yang telat perusahaan itu bermasalah? Ya enggak juga. Cuman ini pendapat pribadi aja. Biasanya kalau misalkan perusahaan yang fair, GCG-nya bagus, dia merilis laporan keuangan per kuartalnya itu jarang telat. Jadi setelah tutup buku tahun 2024 kuartal 2 itu kan tanggal 30 Juni. Biasanya di bulan Julinya itu udah dirilis. Nah, si elit udah gitu. Makanya BCA udah, BRI udah gitu ya. Kemudian lihat aja Astra, grupnya Astra ini biasanya di periode-periode bulan Juli. Biasanya seperti itu. Tapi sekali lagi ini nggak bisa dipukul rata guys ya. Balik lagi ke elit. Elit ini pendapatan terbesarnya yang perlu diperhatikan dari elit adalah meskipun gue sampaikan dia terus bertumbuh, dia ini kan biasanya mitranya ini banyak dari perusahaan-perusahaan, bukan perusahaan sih, tapi instansi pemerintah. Lo bisa lihat di sini guys ya. Di tahun 2024 dan tahun 2023 ini total pendapatannya 220 miliar. 220 miliar. Dan yang terbesar itu ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kalau lu nonton video sebelumnya, pasti lu juga sudah paham kenapa elit bisa dapat apa? Bisa dapat konsumen seperti ini gitu ya. Itu 16%-nya, 20%-nya, sorry, 20%-nya atau di angka 46 miliar itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sementara 3,3%-nya dari Kementerian Pekerjaan Umum. Ini dari total di 220 miliar pada tanggal 30 Juni 2024. Revenue tahun 2023 sebesar 145 miliar. Perhatikan guys ya. Konsumennya yang perlu diperhitungkan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Itu sebesar 16%. Ini tahun 2023.
Tahun 2023 yang Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 8,5%. Jadi totalnya 25%. Jadi dia menjaga ini nih, menjaga ini nih. Kementerian Pendidikan dan Pekerjaan Umum. Cuman di tahun 2024 ya, baik Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pekerjaan Umum ini selesai ya pendapatan nih, sesuai dengan perjanjian nomor sekian 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 melakukan perjanjian Kementerian Pekerjaan Umum dengan jangka waktu sampai tanggal 30 Juni tahun 2024. Nah, berarti yang ini udah nih pekerjaan umum udah selesai nih harusnya sesuai dengan perjanjian sekian 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 tanggal 1 April 2022. Perusahaan melakukan perjanjian dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk menyediakan public cloud pendidikan selama tahun anggaran 2022 dan 2024. Nah, ada nggak potensi dia kehilangan ini? Ada, guys. Ada, dia kehilangan ini nih. Ada. Cuman ya elit harus bisa ini ya, harus bisa terus nyari konsumen. Makanya itulah yang menjelaskan, salah satu hal yang menjelaskan kenapa elit ini ekspansi sampai ke Malaysia. Makanya anaknya itu ada yang di Malaysia juga. Nah, sekarang kita ke bagian ini guys, ke bagian liabilitas. Jadi kan kalau misalkan lu lihat sekilas di RTI, DR-nya naik bang. Jadi gini, ini perusahaan termasuk perusahaan yang sehat. Walaupun terlihat DR-nya besar, tapi tidak ada hutang yang benar-benar berbahaya. Ada hutang banyak pendek, tapi nilainya cuma 5,7 miliar. Sisanya hutang usaha. Nggak masalah lah hutang usaha. Namanya pendapatannya meningkat, usahanya juga meningkat. Utang lain-lain, utang pajak, beban akural. Ini nih 5 miliar aja nih kalau gue sih ngeliatnya ya. Liabilitas jangka panjang dalam jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun. Liabilitas sewa. Oke. Utang pembiayaan konsumen. Oke. 262 juta. Nah, cuman di liabilitas jangka panjang yang menarik adalah ini guys. Kelihatan ya. Ada pendapatan diterima di muka 34 miliar. Nggak masalah. Ini kan nanti kalau misalkan memang proyeknya sudah berjalan 34 miliar ini, dan ini baru di muka ya guys ya. Ini nanti akan diakui sebagai pendapatan. Akan pindah ke pendapatan. Sekarang masih di liabilitas, tapi ini pendapatan diterima di muka. Jadi ada orang mau proyek, dia nyerahin duit dulu gitu loh ke elit 34 miliar. Itu uang muka. Uang muka. Nanti pada saat proyeknya berjalan sudah selesai, nggak mungkin ada di sini lagi. Dia pindah ke pendapatan. Nah itu guys yang menarik karena pendapatan diterima di bukanya besar saat ini. 34 miliar berbanding 14 miliar waktu tahun 2023 di kuartal 2. Kesimpulannya, melanjuti video sebelumnya, elit masih menarik dan layak untuk dikoleksi. Sehingga kalau misalkan di performa sekarang dia mencatatkan EPS sekitar 7, berarti kan dia bisa mencatatkan EPS potensi dia mencatatkan EPS 14 dalam 1 tahun. Katakanlah dia membagikan dividen payout ratio 70%. 70% aja guys. Kemudian dia membagikan nih, dia potensi mendapatkan EPS 14. Katakanlah 14 ya, kan sekarang kuartal 2 udah 7. Kemudian dia bagi 70% di DPR. Bagi DPR 70%. Berarti potensi EPS dia adalah 9,8. 9,8 kalau dibandingkan dengan harga saham sekarang elit itu ada potensi dividen yield 8%. Itu apabila dividen payout rasionya dari elit adalah 70%. Ya kalau misalkan 50% silakan lu kurangi. Dengan catatan dia masih terus bertumbuh. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.